Rachel. Tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan kedua di tahun 2026 ini. Tema kita di bulan Februari adalah tinggal di dalam kasih. Dan tema kita di minggu ini adalah kasih yang menguatkan sesama. Seperti Bapa telah mengasihi kita juga mau saling mengasihi satu sama lain. Yuk kita baca kalimat komitmen kita minggu ini. Aku mau mengasihi orang lain karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Nah, anak-anak Impact Kids, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Tuhan dengan memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Allah. Anak-anak Impact Kids yang sudah siap untuk mengasihi Tuhan, ayo kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a big, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea, bigger than a bully and anything that's woolly. He is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, even bigger than a train, bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Kok aku sendirian ya? Seperti tidak ada yang mau main sama aku. Halo Cherish, kamu kenapa? Aku lagi merasa sendirian, seperti tidak ada yang mau main sama aku. Oh ya? Dulu aku juga merasa seperti itu, tapi aku teringat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama aku. Yaudah yuk aku temenin, kita main bareng. Oh ya? Makasih. Aku jadi teringat bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kamu sudah mencerminkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus saling mengasihi. Nah teman-teman Impact Kids, jangan lupa untuk selalu mengasihi sesama ya, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Shalom Impact Kids, bulan Februari selalu mengingatkan kita tentang kasih terhadap sesama. Akan tetapi adik-adik, tahukah kalian kalau kita tidak bisa mengasihi sesama manusia tanpa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita sendiri? Hari ini kita mau belajar dari kisah seseorang dalam Alkitab yang mengalami perubahan hidup setelah mengalami kasih Yesus itu sendiri. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baik ini. Tuhan, sebentar aku mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kau berkati setiap firman Tuhan yang akan aku dengarkan. Biar setiap firman yang aku dengarkan hari ini bisa bertumbuh dan tertanam di hati diri kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Adik-adik, ada sebuah cerita dalam Alkitab tentang seseorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Pemungut cukai adalah orang-orang Israel
yang bekerja untuk bangsa Romawi dan bertugas menarik pajak dari orang-orang Israel. Pada saat itu, bangsa Romawi adalah bangsa asing yang sedang menguasai area bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel lainnya sering menganggap para pemungut cukai ini sebagai pengkhianat karena mereka telah bekerja untuk para penjajah. Bukan hanya dianggap berkhianat aja nih adik-adik, para pemungut cukai ini memang sering bertindak egois dan memeras orang-orang Israel. Mereka sering meminta pajak lebih besar daripada yang seharusnya. Lalu keuntungan yang mereka pakai untuk memperkaya diri mereka sendiri. Para pemungut cukai ini mungkin sama kayak koruptor yang ada di pemerintahan saat ini ya adik-adik. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan melewati kota Yeriko. Seperti biasa, ada banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Zakheus adalah kepala pemungut cukai di kota tersebut. Ia sangat ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi Zakheus ini badannya sangat pendek, sehingga ia terhalang oleh orang banyak di sekitar Yesus. Zakheus pun mencari cara agar ia bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Ia lalu memanjat sebuah pohon ara agar ia dapat melihat Tuhan Yesus. Ternyata nih adik-adik, Tuhan Yesus melihat Zakheus dan ia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang kaget dan heran. Yesus berkata bahwa ia harus menumpang bahkan bermalam di rumah Zakheus. Banyak orang yang tidak terima mendengar hal ini karena mereka merasa bahwa Zakheus kan orang yang berdosa dan dia bukan seorang yang baik. Mengapa Yesus malah datang ke rumah orang berdosa? Akan tetapi adik-adik, kedatangan Yesus ke rumah Zakheus membawa kasih dan penerimaan bagi Zakheus yang selama ini mungkin gak diterima oleh bangsanya. Tuhan Yesus tidak perlu menyuruh Zakheus untuk melakukan apapun. Kasih dan penerimaan dari Yesus membuat Zakheus mengambil langkah pertobatan dengan memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Ia bahkan mengembalikan 4 kali lipat daripada setiap orang yang telah dia peras. Impact Kids, kisah Zakheus ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia baru bisa mengasihi sesama jika kita sudah terlebih dahulu mengalami dan merasakan kasih Allah dalam karya penebusan Tuhan Yesus itu sendiri. Kita yang sudah dikasihi dan diterima oleh Yesus dalam keluarga Allah, jadi tahu bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, yaitu dengan kasih Kristus di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kakak mau ajak anak-anak Impact Kids yang mau mengasihi sesama manusianya untuk bangkit berdiri sekarang. Kita mau taruh tangan kita di dada dan membaca kalimat komitmen ini bersama-sama. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Aku mau mengasihi orang lain karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi.
Impact Kids, kita baru saja belajar tentang Zakheus, bahwa kasih yang kita alami dari Tuhan memampukan kita untuk mengasihi orang lain pula. Minggu depan kita mau belajar tentang mengasihi dari seorang ibu yang mengorbankan dirinya untuk mengasihi sesamanya. Apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan ibadah online di Impact tiap jam 8 pagi. Hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia.